Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berjamaah di masjid kita ini, Masjid Al-Falah. Dan kepada saya diberi amanah untuk bertindak selaku khotib, dan khotib akan menyampaikan materi khutbah Jumat diberi judul ironi. Ironi terjadi akibat lalai atau lengah. Berkenaan dengan itu, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ironi yaitu jika seseorang beragama tauhid namun perilakunya musyrik, itu hal yang ironi. Beragama tauhid satu Allah, tetapi perilaku musyrik. Dia mempertuhan atau menyembah atau menuhankan materi atau kebendaan. Allah di As-Zumar ayat 29, Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, tetapi orang berserikat ini dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh seorang saja. Di dalam
Az-Zumar 29 ini Allah bertanya, apakah keduanya sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang memiliki banyak tuan, sebagai mahalnya mempertuhankan banyak hal, itu mengalami ironi. Ironi diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Miraj. Pada peristiwa itu Rasulullah didampingi malaikat Jibril sekaligus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Rasul. Dan pertanyaan-pertanyaan Rasul itu meliputi fenomena-fenomena ironi. Antara lain, adanya perilaku manusia memakan bangkai, sedang di sebelahnya terdapat daging segar. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah perilaku sebagian dari umatmu yang senang berzinah sedang dia mempunyai istri yang halal. Ironi ini dipakai di dalam label perilaku yang tidak menggunakan akal sehat. Perilaku yang tidak menggunakan akal sehat yaitu bertindak di luar rasio yang disebut irasional. Irasional itu orang-orang yang tidak memiliki balance, tidak membalansing penglihatan, pendengaran, dan hati nuraninya. Sesungguhnya berpikir sempurna itu dengan 3 cara melihat. Melihat dengan mata, ro'ah. Melihat dengan akal, nadarah. Melihat dengan hati, basyarah. Dengan cara melihat ini, seseorang akan menjadi cermat. Seseorang akan menaruh perhatian agar tidak lalai atau tidak lengah. Jemaah Jumat dimuliakan Allah, dalam Al-Quran lalai atau lengah diterjemahkan dengan berbagai istilah. Gafilah. Gafilah itu merujuk pada kelalaian yang disengaja. Kelalaian disengaja itu menunda-nunda. Sudah masuk waktu sholat, menunda sebentar lagi, sebentar lagi. Itu kelalaian yang disengaja. Yang kedua di dalam Al-Quran, nisan. Nisan itu yang berarti lupa. Lupa bayar utang, lupa melakukan hal-hal yang baik, dan syahwan yang berarti lalai. Lalai karena tidak memperhatikan atau melalaikan tujuan pokok, tidak fokus. Ini lalai dan lengah. Ketiga istilah ini menurut kaum mufassirin memiliki nuansa makna yang berbeda. Meskipun sama-sama menunjukkan keadaan tidak waspada, kurang perhatian, yaitu lalai atau lengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunal la yubsiruna biha walahum asanal la yas'amauna biha ulaika kal an'ami bil hul adallu ulaika humul ghafilin. Terjemahannya,
Allah itu menciptakan banyak jin dan manusia, dan kebanyakan dari mereka memasuki neraka jahanam. Kenapa? Karena dia memiliki mata yang tidak dia pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia memiliki telinga, dia tidak mempergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dia memiliki hati, akan tetapi dia tidak gunakan untuk menyimak hikmah ayat-ayat Allah. Menurut kaum mufassirin, ayat-ayat Allah adalah fenomena alam, kejadian-kejadian, semua itu adalah ayat-ayat Allah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Orang-orang yang tidak berpikir di dalam Al-A'raf 179 yang Kutib bacakan tadi, fenomena lalai dan lengah, mereka seperti hewan ternak. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Orang-orang yang lengah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa menunjukkan orang-orang yang lengah. Antara lain, seorang hakim berpenghasilan 34 juta per bulan sekian, tumbang karena kena suap 7 miliar. Dia ini lalai atau lengah, penglihatan, pendengaran dan hati nuraninya tertutup. Kasalika yudillu lama yasa wa yahdi mayasa. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan membutakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada 3 kriteria yang Allah tidak beri petunjuk. Yang pertama, yang disesatkan menurut Al-Quran, 1, orang-orang pendusta dan sangat ingkar. Pendusta itu mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, orang-orang ragu-ragu dan melampaui batas. Dan yang ketiga, orang-orang yang berbuat zolim, menzolimi orang lain. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Orang ragu-ragu dan melampaui batas adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Han al-waqt. Syed Qutb dalam Tafsir Al-Quran mengatakan, menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Apa yang menimpa hakim itu, kasus yang kita jadikan contoh, sesungguhnya lebih buruk dari kematian. Dia tidak hanya lalai atau lengah pada Rabbnya, juga lalai pada anak-anaknya, bahkan mensalimi istrinya, mensalimi profesinya, melupakan amanah yang disandangnya. Andaikan dia mati, itu lebih baik baginya dan bagi orang-orang yang menyayanginya. Karena mati adalah satu fase kehidupan, hukum kauliyah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Firman Allah yang khotib bacakan tadi sebagai pembuka, An-Nisa ayat 29, dimulai dengan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau memakan harta sesamamu secara batil. Dan setelah dijelaskan yang mana batil, yang mana tidak batil, Allah menambahkan wala taqtulu anfusakum. Jangan kau membunuh dirimu. Menurut Ibnu Katsir, bunuh diri adalah jika kita berbuat zolim, menzolimi orang lain atau menzolimi diri sendiri. Ayat An-Nisa 29 ini diakhiri dengan innallaha kana bikum rahim, yang mengatakan bahwa setiap peringatan, larangan-larangan dan perintah Allah
adalah wujud kasih sayang Allah. Innallaha kana bikum rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islami wa khasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil annam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati al iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lahu wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.